Seorang polisi lalu lintas menghentikan sebuah mobil karena melanggar aturan, tetapi ternyata pengemudinya adalah kepala polisi sendiri. Joni, si polisi itu dikenal sangat keras kepala. Tanpa ragu, ia benar-benar menilang kepala polisi tersebut. Beberapa hari kemudian, kepala polisi memanggil Joni ke kantornya. Ia menjelaskan bahwa akan ada simulasi perampokan bank yang ditayangkan langsung di depan media untuk menunjukkan betapa profesionalnya kepolisian. Dalam simulasi itu, Joni diberi peran sebagai perampok. Padahal, sebenarnya kepala polisi ingin mempermalukan Joni di depan media lewat simulasi tersebut. Joni yang keras kepala justru menganggap peran ini dengan sangat serius. Bahkan di kantor sampai di kamar mandi pun ia menonton film-film kriminal. Ia berlatih habis-habisan. Sebelum hari yang ditentukan, ia datang langsung ke bank. Ia mencatat posisi kamera, mempelajari seluruh tata letak keamanan. Akhirnya hari simulasi tiba. Joni masuk ke area counter bank. Ia menyandera semua orang di dalamnya, menyita ponsel mereka, lalu memasang tanda pada tiap orang agar terlihat jelas bahwa mereka adalah sandera. Laporan segera sampai ke kepala polisi. Tim yang terlibat dalam simulasi langsung bergerak. Di depan media, kepala polisi memberi wawancara dan meyakinkan bahwa situasi akan segera terkendali. Diam-diam ia menelepon Joni dan menyuruhnya berakting lebih realistis. Tetapi Joni salah paham. Di kepalanya hanya ada satu hal menjadi perampok yang sempurna. Ia mengunci semua pintu bank, menutup tirai dan memblokir kamera agar tak ada yang bisa melihat ke dalam. Melihat itu, kepala polisi mulai panik. Ia segera menelepon Joni dan mengatakan tidak perlu membawa simulasi sejauh itu. Namun Joni berpikir itulah yang akan dilakukan perampok sungguhan saat terpojok. Di dalam bank, seorang sandera wanita mulai marah. Ia berteriak pada Joni dan mengatakan bahwa ia sudah keterlaluan. Joni melakukan apa yang menurutnya akan dilakukan perampok. Ia memasang sebuah tanda pada wanita itu. Di luar, kepala polisi berusaha mencegah situasi lepas kendali. Ia memerintahkan tim polisi masuk lewat jalur brankas. Namun, mereka tak tahu Joni sudah siap. Dari dalam, Joni bisa melihat setiap pergerakan polisi lewat monitor. Ia mematikan sistem ventilasi brankas. Tak lama kemudian, para polisi yang terjebak mulai kesulitan bernapas. Di detik-detik terakhir, Joni membuka pintu brankas. Para polisi keluar sambil terengah-engah dan langsung diberi tanda tewas. Hingga malam tiba, semua masih tertahan di sana. Kini polisi tak punya cara untuk menyelamatkan para sandera, yang awalnya hanya diliput media kecil. Kini menjadi berita nasional. Wanita yang sebelumnya diberi tanda tidak sadar kembali membuat keributan. Joni mulai kesal. Ia mendorong wanita itu ke sudut ruangan lalu tiba-tiba melakukan push up di lantai. Semua orang bingung apa yang sedang ia lakukan. Beberapa saat kemudian ia memasang tanda kritis pada wanita itu. Situasi pun semakin memburuk. Konflik ini tak bisa dibiarkan terus berjalan. Joni akhirnya mengajukan syarat untuk membebaskan sandera. Ia meminta disediakan sebuah bus dan sebuah kapal di pelabuhan. Ia akan pergi ke pelabuhan bersama para sandera dan begitu ia naik ke kapal, ia akan membebaskan mereka. Jika kepala polisi benar-benar mengizinkan Joni pergi sampai ke kapal, itu berarti satu hal yang jelas. Simulasi telah berakhir dan polisi telah kalah.